Oke, kita mulai saja pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah algoritma dan struktur data satu. Nah, di materi kali ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu masih berkaitan dengan array. Nah, masih berkaitan dengan array ya. Nah, di pertemuan kali ini yaitu kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai array 2 dimensi. Nah, apa itu array 2 dimensi? Hmm, Array 2 dimensi adalah array yang mempunyai dua buah indeks, yaitu indeks baris dan juga indeks kolom. Sederhananya, di minggu lalu kalau kita sudah mempelajari tentang array yang array satu dimensi, itu kita hanya mengetahui bahwa di dalam array satu dimensi itu indeksnya itu hanya indeks baris. Nah, kalau di array dua dimensi, indeksnya itu berupa baris dan juga kolom. Nah, representasinya itu seperti kalian menggunakan Excel atau Google Sheet seperti itu, di mana ada sekumpulan baris dan juga sekumpulan kolom. Nah, atau tabel-tabel. Misalnya kalian melihat di rekapitulasi kehadiran, yaitu ada tabel kehadiran. Nah, di mana ada baris mata kuliah dan tiap mata kuliah itu ada kolom 1 sampai 16 yang merepresentasikan jumlah kehadiran kalian. Nah, di bidang matematika, array dua dimensi itu biasa disebut sebagai matriks, seperti itu. Nah, contoh penggunaan array dua dimensi, pertama ada matriks jarak, yaitu atau kita sebut distance matrix. Matriks yang berisi jarak dan dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari sini dari 0 ke 1 ada 2. Dari 2 ke 1 itu 2. Dari 4 ke 2 3 dan seterusnya. Kemudian juga kita mengenal istilah papan permainan atau game board seperti catur, tic-tac-toe, checker, ular tangga, Tetris, dan lain-lain. Nah, itu seperti ini ya. Kalau tic-tac-toe ini kan seperti ada baris dan juga ada kolom. Apalagi papan catur ya, kalian tahu ya, papan catur pun itu bentuknya array dua dimensi seperti itu. Contoh representasi array dua dimensi di dunia nyata. Nah, atau format gambar dari bitmap. Itu pun kan ada baris dan juga kolom. Ya sederhananya layar kalian pun itu kan terdiri dari panjang dan lebar ya, baris dan kolomnya. Misalnya resolusinya 1366, berarti kan panjangnya sebanyak 1366 piksel, lebarnya 768 piksel. Nah, itu kan ada panjang dan lebar, ada baris dan juga kolomnya, seperti itu. Nah, array dua dimensi bisa dibayangkan sebagai matriks yang memiliki baris dan juga kolom. Nah, ini contohnya. Di sini ada kolom dari 0, 1, dan 2, dan baris ini 0 dan 2. Ini artinya ordonya 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Nah, contohnya, kalau kita mau mengakses angka 6, di sini contohnya ada 6, 8, 7, 4, 3, dan 2. Nah, untuk mengakses angka 6 ini atau nilai 6, kita harus memanggilnya, yaitu indeks baris dan juga indeks kolomnya. Di mana kalau array satu dimensi, asumsikan hanya 6, 8, 7, kita hanya cukup memanggil misalnya nama arraynya adalah array bilangan. Bilangan dalam kurung siku indeks ke 0, itu akan ke 6. Nah, tapi kalau representasi array dua dimensi, kita harus memanggil menggunakan indeks baris dan kolomnya. Artinya untuk menampilkan angka 6 ini, kita harus memanggilnya dengan cara bilangan indeks 0,0 seperti ini. Karena angka 6 ini dia ada di sini nih. 0,0. Nah, angka 8 itu ada di baris 0, kolom 1. Angka 7 ada di baris 0, kolom 2, dan seterusnya, seperti itu. Jadi baris dan juga kolom. Nah, pendefinisiannya untuk redundansi ada di area kamus. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, mungkin saya akan contohkan seperti ini. Nah, kalau di pertemuan array satu dimensi, cara kita mendeklarasikan array-nya seperti ini.
Misalnya data itu kita buat dia adalah array 1 sampai dengan n, misalnya seperti n max-nya, nah, of integer. Nah, di sini kita lihat ya, artinya dia akan berupa array, ya. Jadi variabel data ini berupa array satu dimensi, di mana dia bisa menampung nilainya sebanyak n max, seperti ini, dan tipe datanya adalah integer atau bilangan yang bisa ditampung oleh array tersebut adalah integer. Nah, kalau array 2 dimensi, cara pendeklarasiannya, data misalnya di sini namanya data underscore 2, kita buat array indeks 1 sampai dengan banyaknya baris, koma 1 sampai dengan, banyaknya kolom, seperti ini, baris dan juga kolom, misalnya of integer. Nah, ini mungkin kalau di istilah matematika kita mengenalnya istilah ordo. Ordo 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ya ini kalau di algoritma dimulai dari satu ya, tapi kalau di Python ini kita mulai dari nol, seperti ini. Nah, ini pun sama dari nol. Nah, ini perbedaan pendeklarasian array satu dimensi dan juga array dua dimensi. Tetap ya, dimasukkannya di bagian kamus pada bagian algoritma, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, untuk mengakses array dua dimensi diperlukan indeks baris dan juga kolom. Dalam ilmu matematika, penulisan indeks array mengikuti format baris dan juga kolom. Nah, tadi saya sudah contohkan, misalnya di sini juga ada data ya. Di sini kalau kita menuliskan di algoritmanya output nilai math atau di sini variabelnya itu math 0,3. Artinya di sini baris ke 0, kolom ketiga 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang akan muncul adalah 4. Nah, atau kalau kita mau mengisinya pun, kita tetap harus menggunakan indeksnya. Ya sama seperti di array satu dimensi. Nah, ini mungkin perbedaannya ya. Nah, ini kalau array satu dimensi, untuk, output, kita cukup seperti ini ya. Output misalnya data indeks ke 0, seperti ini misalnya. Nah, tapi kalau di array 2 dimensi, output data underscore 2 indeks 0,0. Nah, seperti ini kalau di algoritma. Nah, kalau misalnya input, ya berarti kan input sama saja data indeks 0 seperti ini. Ini untuk yang satu dimensi atau untuk yang dua dimensinya sama aja. Data underscore 2 misalnya 0,0. Ini untuk inputan secara tidak langsung. Artinya menggunakan keyboard dari user. Nah, kalau inputan langsung di programnya, ya sama saja. Misalnya data indeks 0 S itu, nah ini sama dengan 1, contohnya seperti ini. Nah, kalau array dua dimensi sama. Kalau di array dua dimensi ya indeks tadi, indeks baris dan juga indeks kolomnya. Itu kita nilai dengan 1. Nah, ini perbedaan antara array satu dimensi dan juga array dua dimensi. Seperti ini. Nah, untuk transversalnya atau penelusuran array dua dimensi dilakukan dengan cara mengulang penelusuran tiap barisnya. Algoritmanya, ulangi dari baris pertama sampai dengan terakhir untuk melakukan langkah kedua. Asumsikan konternya bernama B. Melakukan transversal di baris B pada kolom pertama sampai kolom terakhir. Asumsikan konternya bernama K. Nah, kita lihat sini nih. Kalau transversalnya secara umum, untuk array satu dimensi, itu kan seperti ini ya. For I misalnya itu sama dengan 0 to n, apa di sini nih? N max ya. N max misalnya. N max seperti ini. Do. Nah, di sini kita lakukan apapun. Proses data indeks ke I-nya. Kan seperti ini. Ini untuk array satu dimensi. Nah, untuk array dua dimensi, di sini for I, contohnya sini, ya kalau biasanya sih
for I dan J ya. Jadi I itu untuk baris, J itu untuk kolomnya. Nah, misalnya gini ya, for I di sini sama dengan 0 to N baris, do. Nah, jadinya perulangan lagi, for J 0 to N kolom, do. Nah, di sini baru kita masukkan untuk proses data underscore 2 dari I, J-nya. Nah, kita contohkan ya. Nah, ini nih. Jadi dia gini nih perulangannya. Untuk universalnya for I 0 to N baris. Nah, di sini dia akan mengulangi sebanyak, nah contoh ini ya. Kalau di contoh data ini, dia punya ordonya 2 kali 4. 2, 1, 2, 3, 4, maaf. 2 kali 5. Seperti ini. Nah, dia akan mengulangi for I 0 to N baris, berarti sini ya. Nah, lakukan apa? Misalnya di sini kita akan output-kan ya. Misalnya di sini prosesnya itulah output. Nah, output. Nah, nanti dia akan seperti apa? Pertama, for I 0 to N baris. Berarti kan 0 sampai 5 ya. Nah, lalu for J-nya 0 to N kolom. Nah, dia akan cek di sini. Output kan I. I pertama adalah 0. Nah, J yang pertama adalah 0. 0,0 berarti 5. Nah, dia nggak langsung ke 1 I-nya. Tapi masih 0. Karena di sini dia mengulangi sebanyak kolomnya dulu. Berarti I-nya masih 0. J-nya itu bertambah counternya. Jadi 1. 0,1, 7. 0,2, 3, 0,34, 0,4, 9. Nah, setelah beres kan N kolom ya, dia balik lagi ke I-nya. I-nya bertambah sebanyak N baris. N barisnya 2. Maaf, ya 2 berarti kan ini 1 ya. Nah, di sininya yang ke 1 ininya 0 lagi, 1,0, 6. 1,1, 8. 1,2, 6. 1,3, 1. 1,4, 0. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi perulangannya itu untuk baris, di setiap baris dia mengulangi kolomnya, sebanyak kolomnya. Itu untuk transversalnya atau penelusuran dari elemen-elemen pada array 2 dimensi. Nah, seperti itu. Perlu diingat ya. Jadi baris dan juga kolomnya. Nah, ini bisa direpresentasikan B dengan K atau I dengan J. Setelahnya seperti itu. Silahkan bagaimana kalian mudah untuk memahaminya. Nah, contoh-contoh operasi terhadap array 2 dimensi atau metrik adalah pertama, untuk penjumlahan matriks. Syaratnya kedua matriks memiliki dimensi yang sama atau ordonya sama. Pengurangan matriks pun sama ya, syaratnya seperti penjumlahan, yaitu kedua matriks memiliki dimensi yang sama. Nah, kalau perkalian matriks, syaratnya banyak kolom di matriks pertama harus sama dengan banyak baris di matriks yang kedua. Jadi, kalau misalnya ini 2 kali 3, 2 kali 2 misalnya matrik yang pertamanya, maka matrik yang keduanya itu boleh 2 kali 2 atau 2 kali 4, 2 kali 3, seperti itu. Jadi, barisnya itu harus sama dengan kolom pada, matrik yang pertama, seperti itu. Nah, ini beberapa aturan umum dalam operasi matriks. Matrik A dioperasikan dengan matrik B menghasilkan matrik C adalah, nah, seperti ini. Ini untuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Contohnya seperti itu ya. Nanti kita akan, praktekkan di praktek untuk operasi-operasi yang ada di sini. Bisa juga menggunakan operasi transpose ya. Jadi yang asalnya kolom jadi baris diputar, seperti itu. Ya, untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa cari di Google operasi penjumlahan seperti apa, operasi pengurangan seperti apa, perkalian seperti apa, dan transpose seperti apa pada sebuah matrik. Nanti kita akan, implementasikan ke dalam bahasa Python. Oke, algoritma yang pertama, nah ini untuk penjumlahan ya. Nah, untuk penjumlahan, ya tadi, penjumlahan dan pengurangan ordonya harus sama. Kenapa? Karena untuk menghasilkan matrik yang ketiga atau matrik hasil, itu matrik pertama, nah BK, artinya kan kolom yang, baris pertama dan kolom pertama ditambahkan matriks, oh ini dari 0 ya, mohon maaf. Ini dari 0 berarti kan M1 0,0 ditambah dengan M2 0,0. Jadi sama. Penjumlahan kan seperti itu ya. Jadi
baris pertama pada pada matrik 1 itu akan dijumlahkan dengan baris pertama pada matrik kedua. Jadi berkesinambungan. Nah, akan menghasilkan matrik yang ketiga. Nah, begitu juga dengan pengurangan, seperti itu. Nah, kalau untuk perkalian tadi disebutkan bahwa jumlah kolom gitu ya di, matrik yang kedua itu harus sama dengan mohon maaf. Jumlah baris pada kolom kedua, pada matrik kedua, itu harus sama dengan jumlah kolom pada matrik yang pertamanya. Karena kenapa? Karena kan perkalian itu seperti itu ya, kolom dikalikan dengan baris. Nah, kolom dikalikan dengan barisnya. Sehingga algoritmanya seperti ini. For B0 tuh banyak baris, for K0 tuh banyak kolom. Nah, kita buat inisialisasi pertamanya adalah MBK-nya, berarti ini matrik hasil ya, itu diawalkan dengan 0. Nah, kita coba aja dikotret dulu ya. Kita coba kotret bareng-bareng di sini. Nah, for B itu sama dengan 0, itu banyak baris. Nah, mungkin kita contohkan menggunakan kasus ya. Di sini misalnya ada matrik yang pertama, itu nilainya contohnya saja misalnya 1, lalu, misalnya gini ya, 3, 2, dan 4. Nah, ini asal aja ya, 1, 2, 3, 4. Lalu matriks yang kedua, nah tadi ingat, ini kolomnya 1 dan 3 ya, ini kolom, itu harus sama dengan barisnya. Nah, baris pada matriks yang kedua, kita asumsikan dia, ininya 2, ini 3, ini 6, misalnya 7, 2, 3. Nah, ini misalnya 3 lagi lah, 8. Nah, di sini matrik keduanya harus sama ya, si barisnya dengan kolom pada matrik pertama. Oke, kita masukkan ke sini nih. For B sama dengan 0, tuh, nah banyak baris M1, matrik pertama. Barisnya berapa nih? 2. Nah, tuh 2. Do for K, nah ini kolomnya, itu tuh banyak kolom di M2. Kolomnya berapa? 1, 2, 3. 3. Do, nah di sini kita inisiasikan M3-nya, itu yang B dan K-nya. Nah, ini kan berarti kan kalau BK-nya naik, dia akan naik juga ya. Nah, ini BK itu ini berarti awalnya itu 0 dengan 0. Itu kita asumsikan dengan 0. Jadi nanti akan naik terus ya. Ini untuk mengisi hasilnya. Nah, nanti kita akan contohkan. Nah, for I 0 itu banyak kolom M1. Nah, kolomnya berapa nih? 1 dan 3 ya ini ya. Ini kolom. Kolomnya ada 2. Oke, di sini tuh 2. Du. Nah, di sini M3 B, K itu kita akan jumlahkan M3 B, K sementara ditambah dengan, nah ini nih, M1 B, I dikali dengan M2 I, K. Di sini ya kita perhatikan, nanti tambahkan ya, N4 buat perkalian. Oke, di sini tuh ya, dia akan 1 dikalikan dengan, nah nih, untuk menghasilkan M3 ya. Nah, untuk menghasilkan M3 di sini nanti M3. Nah, kita cek di sini nih. For B-nya 0 atau 2. Berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Langsung for K-nya 0 atau 3. Nah, 3, nah ini jangan dari 0 ya. Bukan sebanyak 1, 0, 1, 2. Berarti ini harusnya 2 ya. 3 min 1. Ini 2 min 1. Sederhana seperti itu. Kalau misalnya tadi algoritma. Seperti inilah. Nah, kita cek dulu nih ya. Jadi intinya di sini, ya ini kolom ini dia akan dikalikan dengan 3. Nah, di sini ya, M3-nya berarti asumsikan 0,0. Nah, yang berarti kan di sini ya, yang pertama 0,0 itu akan dijumlahkan dengan MB, I, berarti B-nya itu 0, I-nya 0.
Nah, matrik 1 0,0 itu 1. 1 dikalikan dengan, nih, M2, I, K. I-nya itu 0, K-nya sekarang masih, mana nih? I-nya itu, ini masih 0 ya. K-nya itu juga masih 0. 0,0, M2 0,0, nah 2, tambah 2, seperti ini, kali 2 ya. Nanti kan ditambahkan ya. Nah, tambahkan dengan, nah pas ini maju nih, maju lagi, M-nya, B-nya, B-nya itu masih 0, nah I-nya itu udah naik ke 2. Nah, kan tadi udah naik ya. Kan ini yang pertama nih, yang 0. Yang kedua, I-nya 2. Berarti 0,2 ke 3. 3 dikali dengan I-nya 2, K. K-nya kan belum belum naik ya. K-nya 0. 2,0 ya 3. Yang ini nih, 3 ini. Jadi jadi 1 dikalikan dengan 2, 3 dikalikan dengan 3. Seperti itu. 3. Nanti di sini hasilnya ya, ini kita buatkan gini ya. Hasilnya ya dia pasti akan 11 ya. Atau kali 2, 2, 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Nah, dan seterusnya. Ini untuk yang M0, M3 0,0, nanti M3 0,1 dan seterusnya. Jadi intinya di sini 1,3 ini ya, 1 sama 3 ini dikalikan dengan 2 dan 3 di sini. Baris dikalikan dengan kolom. Nah, ini untuk perkalian. Nah, ini mungkin kalian bisa cek di Google ya, mekanisme seperti apa perkalian. Nanti kita akan coba, implementasikan ke dalam notasi Python. Nah, cuman, algoritma dasarnya seperti ini. Nah, ini contoh aplikasi penggunaan array 2 dimensi. Ini untuk matrik jarak ya. Nah, di sini ada jarak A sampai ke B sebanyak 330 meter. A sampai F itu 650 meter dan seterusnya. Nah, ini kita asumsikan semuanya jalannya 2 arah, artinya bisa bolak-balik ya. Nah, maka kita akan buatkan ke dalam sebuah matriks seperti ini. Nah, ini matrik jarak. Nah, kita akan hitung berapa jarak rute perjalanan dari A ke B, E, D, sama H. Ini kita bisa lihat gini ya, A ke B. Nah, A ke B 330. Nah, kemudian kita akan hitung lagi matrik dari B ke E. Berarti dari B ke E ditambah dengan 280. Nah, ditambah dari E ke D. Ada nggak? E ke D ada 80. Terus seperti itu. Lalu D ke H. D, H 80. Nanti dijumlahkan. Itu untuk contoh aplikasi penggunaan array 2 dimensi. Nanti dikonversikan seperti ini. Yang nanti untuk memanggilnya ya A ke B itu dipanggilnya 0,1. Ini baris 0,1. Itu 330. Nah, E ke G misalnya. E ke G. Nah, ini 200. Jadi 4,6. Jadi bukan E-nya bukan E yang ini ya, tapi E di sini nih. Barisnya. 0, 1, 2, 3, 4. Lalu 6 itu G-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Oke. Ya beda kasus kalau misalnya dari G ke H ya. G ke E, berarti G-nya yang ini. Berarti 6,4. Seperti itu. Walaupun hasilnya sama, tapi cara bacanya nggak kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti untuk menghitung jarak tadi sudah dijelaskan ya. Cara menghitungnya bagaimana. Nah, selain array 2 dimensi, ada lagi yang disebut dengan array multidimensi. Jadi array itu sebenarnya bisa dalam banget gitu. Nah, jika array 2 dimensi adalah array dari array 1 dimensi, jadi ada array di dalam array 1 dimensi. Nah, kalau matrik dimensi adalah array dari array 2 dimensi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ada array di dalam array. Seperti itu. Nah, kalau matrik 3 dimensi itu istilahnya kubus. Ada X, Y, dan Z. Nah, makanya di sini ada matriknya 3 ya. Nah, ini ada array. Array-nya tuh, nah ini array ya. Ada array 1 dimensi, dia berisi array 2 dimensi, lalu di array 2 dimensinya ada array lagi. Nah, seperti itu. Makanya sebutnya istilahnya adalah cube kalau untuk yang array 3 dimensi.
seperti itu. Nah, mungkin nanti, implementasinya itu bukan di, algo 1 ya, untuk yang array 3 dimensi. Kita cukup sampai array 2 dimensi saja dulu. Nah, latihan, nanti kalian akan coba untuk membuat sebuah program, ini untuk mencari siapa mahasiswa yang paling pintar berdasarkan rata-rata nilai. Nah, nanti ini contoh contoh eksekusinya, mahasiswa terpintar adalah Budi dengan nilai 75,25. Mata kuliah nilai terkecilnya adalah mata kuliah ke-1, yaitu 61,67. Nanti ini diambil rata-ratanya ya, seperti itu. Jadi rata-ratanya dari tiap mata kuliah, lalu didapatkanlah hasil mahasiswa terpintar. Nah, ini kalian coba pikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, untuk video materinya dicukupkan sampai sini, kita akan bertemu nanti di video praktikumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.